ada aku bersamamu. Ada aku bersamamu, tenang. Coba, kalau Allah dibilang kayak gitu, masihkah ada orang galau? Masihkah kita galau? Aku rasa enggak. Dan yang terjadi adalah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipi Tangedia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik selalu, dan selalu dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang teman-teman, tips menjaga pikiran dan perasaan agar selalu tenang ya. Kita tuh mendapatkan suasana yang setiap hari itu nyaman, tenang, karena ini sangat penting ya, berpengaruh sekali kepada realita kehidupan kita. Apalagi yang sedang menjalankan riyadhah, istighfar, dan juga sholawat atau riyadhah apapun ya, sholat sunat mungkin atau apapun ya, yang tujuannya untuk lagi kepada menunaikan atau mencapai atau mewujudkan keinginannya atau cita-citanya. Selengkapnya ada 3 tips ya yang akan aku sampaikan ini. Tonton terus video aku ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu ya, kita ini kalau misalnya lagi dalam keadaan terdesak, kayak satu hal yang harus selesai gitu ya, atau satu hal yang harus harus tercapai gitu ya, sampai yang batas waktunya itu menurut kita gitu ya harus terjadi, tapi ini gimana nih kayak terdesak gitu. Nah, di saat kondisi seperti itu, kebanyakan dari kita gitu ya malah justru pikirannya itu macam-macam gitu, malah justru perasaannya itu campur aduk, kacau balau. Nah, padahal nggak gitu. Semakin kita itu kayak didesak oleh waktu, didesak oleh keadaan ya, yang mendesak itu kan pikiran kita sebenarnya. Karena kalau kepada Allah itu kan kita harus punya unlimited belief gitu, unlimited time gitu ya, kayak waktu yang nggak terbatas gitu, kepercayaannya juga nggak terbatas. Tapi karena kita manusia pakai pikiran ini ya, pikiran sadar, sehingga semakin kayak kita tuh menurut kita harus terjadi dan belum terjadi, kita semakin galau, resah, gelisah, dan campur aduk. Padahal itu sebenarnya yang justru menggagalkan apa yang udah kita manifest, apa yang kita doakan. Supaya nggak kayak gitu, kayak gimana? Artinya supaya pikiran kita itu apapun kondisinya gitu ya, keadaan itu kita tetap kayak slow, relax gitu. Nah, yang pertama, masukkan ke dalam pikiran kita atau biasakan ya untuk berpikir yang baik-baik aja. Nah, di sini dengan satu kesadaran bahwa gini, apapun yang kita pikirkan ya berpotensi besar untuk menjadi kenyataan. Nah, kalau kita sudah menyadari apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan akan berpotensi besar menjadi kenyataan kita di esok hari, maka kita akan sangat berhati-hati dalam berpikir, ya, dalam merespon segala sesuatu. Karena apa? Akan menjadi, kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Dengan kesadaran itu, maka kita akan mudah untuk switch atau mengubah dari tadinya negatif langsung ke positif. Karena apa? Oh ya, kalau aku pikir ini nggak mungkin, kenyataannya nggak mungkin. Kalau aku berpikir ini nantinya buruk, nantinya lambat, atau kayaknya nanti gagal, atau nanti akan gagal, jadi langsung diubah. Oh enggak, masukin yang baik-baik ya, bahwa Allah nggak mungkin gitu. Allah naruh kita di posisi sekarang pasti ada alasannya, ya pasti ada alasannya, dan alasannya itu pasti baik. Maka carilah 1001 alasan untuk back atau switch atau mengubah pikiran jelek tadi menjadi yang positif atau yang baik-baik. Pikiran baik-baik itu yaitu kalau aku bersyukur ya. Jadi bersyukur itu adalah kalau didefinisikan gitu ya, kita bisa mencari 1001 alasan yang baik ya, hikmah di balik segala sesuatu yang nggak baik yang terjadi saat itu. Jadi kita masih bisa mencari 1001 alasan yang baik, hikmah yang baik ya, maksud yang baik ya, dari kejadian apapun ya, terutama yang gak bagus-bagus. Jadi kita masih bisa mencari kebaikannya, menilai-nilai atau berpikir yang baik-baik dari kejadian yang mungkin gak baik saat ini. Nah, itulah menurut aku definisi bersyukur. Dan itu yang harus kita perbanyak ya, masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, ini penting, hindari jangan mencampuri urusan orang lain
nggak usah ngurusin hidup orang lain, nggak usah pedulikanlah kondisi bukan kehidupan atau dunia luar kita gitu ya. Nggak usah sok-sok ingin tahu, sok-sok mau kepo-kepo gitu ya. Intinya nggak usah ngurusin hidup orang lain ya. Yang perlu diperhatikan poin 2 adalah kita sibuk mengurusi diri kita yang di dalam. Jadi di sini kita lebih kayak banyak mentadaburi siapa aku. Yang pertama, aku ini siapa sih sebenarnya? Yang kedua, apa sih tujuan Tuhan itu nyiptain aku? Ya, kita tahu ya kalau Tuhan itu tujuannya adalah menjadikan kita khalifah. Khalifah itu kan pemimpin untuk diri sendiri terutamanya. Dari mana? Yaitu dari mengenali sebenarnya diri kita. Diri yang di dalam itu yang sibuk kita lakukan. Jadi kita tuh khalifah bisa mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri menuju pada ya yang Allah maksud, menjadi manusia yang baik, manusia yang sesuai fitrah. Nah, salah satu bentuk pencapaian ya, jalan pencapaian untuk menjadi seorang khalifah yaitu dengan kita bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran dan perasaan. Itulah menurut aku perang atau jihad kita terhadap diri kita sendiri. Jadi di mana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri hanya untuk yang baik-baik. Itulah menurut aku sejatinya definisi kayak hijrah, definisi jihad gitu ya. Jadi lebih kepada memperhatikan diri kita yang di dalam, sibuk memperbaiki kita yang di dalam. Ya, jaga terus perasaan supaya relax aja gitu. Kalau jadi sesuatu itu kayak relax. Oh, tenang, karena ketenangan akan narik ketenangan. Kacau akan narik kekacauan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang khalifah untuk diri kita sendiri pada saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, jangan terbawa dengan dunia luar kita, tapi back into yourself, kembali ke dalam dirimu, gitu ya. Jadi sibuklah untuk mengurusi dan memperhatikan diri kita yang di dalam ini, bukan kepada yang di luar. Nah, yang ketiga, tanamkan di pikiran dan hati kita yang terdalam bahwa Allah Maha Baik. Apapun yang terjadi hari ini itu karena kebaikan Allah. Kita belum ngerti aja maksudnya. Kita akan ngerti maksudnya nanti, mungkin besok, bulan kemudian, setahun kemudian, entah berapa tahun kemudian, kelak someday kita akan ngerti maksudnya. Intinya sekarang tanamkan bahwa Allah Maha Baik. Dia nggak akan nguji kita, nggak akan beri masalah kita sebenarnya, tapi dia ingin kita menjadi orang yang baik. Makanya kita sekarang ada di posisi yang sekarang ini, saat ini, mungkin dari segi kita masalah gitu ya, tapi dari situ kita itu tadi, karena saking Allahnya Maha Baik ya, kita disuruh benar-benar kamu diam di sini dengan masalah ini ya. Aku kasih satu masalah itu supaya kamu bisa belajar darinya, supaya kamu bisa mengambil hikmah darinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita memprasangkakan Allah Maha Baik ya, pasti yang terjadi adalah kebaikan. Jadi kalau aku pribadi menerapkan Allah Maha Baik ini, aku nggak ada bilang kata-kata Allah nguji aku, Allah mengazab aku, Allah menghukum aku, itu tidak ada. Karena sesuatu yang baik, orang aja ya baik gitu sama kita. Untuk apa sih kita diuji sama kita menguji orang gitu ya? Kalau kita baik sama orang, pasti kita disayangi, dikasihi, dicintai, dikasih gitu, sesuatu yang kita mau dikasih kan gitu ya. Kalau nggak dikasih berarti dia tahu nih kapasiti kita, yang pantasnya yang mana, yang enggaknya yang mana. Nah kayak gitu juga Allah gitu. Segala sesuatu yang terjadi yang mungkin orang kira masalah, kira ujian, orang mengira itu hukuman, azab, itu adalah karena bentuk Allah Maha Baik ya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah terus kita ini Allah Maha Baik, makanya ada kayak gini nih, ini pasti ada kebaikannya, pasti aku mau dapat apa, udah gitu aja. Pasti aku mau dapat rezeki gede nih, pasti aku mau dapat hadiah apa gitu ya. Jadi kita ini bisa betul-betul mengontrol pikiran dan perasaan kita selalu dalam state yang baik-baik. Jadi kalau udah Allah Maha Baik ya udah, nggak ada sesuatu tuh yang buruk yang dikasih ke kita, semuanya baik. Nah, 3 tips tadi buat aku manjur banget ya untuk tetap menjaga atau mengontrol, mengendalikan pikiran dan perasaan kita selalu dalam yang baik-baik. Kalau misalnya ini susah banget ya, balik lagi negatif, tanamkan bahwa
pikiran kita akan menjadi kenyataan besok hari. Maukah kita kenyataannya negatif? Tentu enggak. Switch ke yang baik-baik. Bilang kalau misalnya lagi galau, lagi kayak kerungsung, siapa ya, kayak kacau itu perasaannya ya, bilang sama diri, tarik nafas dulu pelan-pelan, kemudian dihembuskan pelan-pelan, relax, relax, relax. Bilang ke dirimu kayak gitu. Atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau aku kayak gitu ya, relax, relax. Seolah-olah aku ngerasain kayak Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik itu sedang nempuk-nempuk pundak aku, nenangin aku gitu. Sehingga kayak cepet banget kita switchnya kepada hal-hal yang baik. Kalau sudah Allah bilang, tenang, 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 ada aku bersamamu. Ada aku bersamamu, tenang. Coba, kalau Allah dibilang kayak gitu, masihkah ada orang galau? Masihkah kita galau? Aku rasa enggak. Dan yang terjadi adalah, ya, pasti adalah satu kebaikan. Kita hanya butuh memahami Tuhan kita ya, memahami rencana-rencana Allah dengan sudut pandang yang bagus, sudut pandang yang baik. Karena ingat, sudut pandang kita, mindset kita, pikiran kita akan menjadi kenyataan atau realita hidup kita. Karena kita semua ingin kebaikan, maka tanamkanlah perasaan dan pikiran dan perasaan yang baik-baik ya. Oh ya teman-teman yang mau ikut bergabung di kelas online aku mengelola pikiran dan perasaan ya dengan Riyadhah Istighfar dan juga sholawat, ingin ya ibaratnya kita sama-sama belajar di situ bagaimana mengelola pikiran dan perasaan yang baik, yang selalu rileks, tenang, nyaman gitu ya. Untuk lebih jauhnya bisa follow IG aku, nanti di sana ada info kelas online tentang berubah pola pikir dan perasaan dengan Riyadhah Istighfar, sholawat dan juga hukum tarik menarik. Nah di Instagram aku sering aku share tentang story ya, di story itu tentang ini kekuatan pikiran dan juga perasaan yang kaitannya dengan tentunya hukum tarik menarik. Jadi insya Allah bulan depan di Oktober nanti akan aku buka kelas batch kedua. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.